Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biomedik F akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sediaan farmasi dengan topik irigasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Akmaria Syarofina, NIM I1A020012, Hafina Ayan Asfa, NIM I1A020007, Widya Lestari, NIM I1A020011, Alfi Nurillah Putri, NIM I1A020068, dan yang terakhir ada Salsabila Buraida, NIM I1A020106. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dari irigasi. Irigasi adalah sejenis larutan steril berguna untuk membersihkan luka terbuka ataupun rongga tubuh terbuka. Irigasi paling sering dilakukan menggunakan air steril atau larutan antiseptik pada mata, telinga, vagina, tenggorokan, dan saluran kemih. Untuk contoh larutan irigasi ada sodium klorida, ringers, dan steril water. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perawatan saat melakukan irigasi. Yang pertama, hindari cedera lebih lanjut pada jaringan. Yang kedua, mencegah penularan infeksi, dan yang terakhir ada mempertahankan kenyamanan pasien. Selanjutnya, jenis-jenis irigasi. Yang pertama, chlorhexidin, yang kedua, sodium hipoklorit, dan yang ketiga ada ereta. Oke, yang pertama ada chlorhexidin atau CHX. Chlorhexidin atau CHX ini merupakan larutan antibakteri berspektrum luas yang dapat digunakan sebagai larutan irigasi. Penggunaan CHX ini harus dibarengi dengan larutan irigasi lainnya, karena CHX ini tidak memiliki sifat pelarut. Larutan irigasi CHX ini tidak dapat dijadikan sebagai irigasi utama dalam perawatan endodontik, karena tidak mampu melarutkan sisa-sisa jaringan organik maupun anorganik, tidak mampu mempengaruhi kolagen dalam matris organik dentin. Baik, yang kedua ada sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit ini adalah salah satu larutan irigasi yang umum digunakan dan memiliki kemampuan melarutkan komponen organik, debris, sifat antibakteri, namun dapat menyebabkan toksik terhadap jaringan jika digunakan dalam konsentrasi dan volume yang sangat besar. Yang ketiga ada ereta. Ereta merupakan agen kelasi yang awalnya digunakan pada perawatan endodontin oleh Nygaard Besby 1957 sebagai material yang membantu preparasi pada saluran yang sempit dan terklasifikasi. Larutan ereta ini memiliki efek demineralisasi yang kuat karena ereta dapat memperbesar tubulus dentinalis, melemahkan dentin, dan berakibat adaptasi dari material sealer terhadap dinding dentin yang terganggu. Kemudian ada formula. Untuk formula yang pertama itu ada NaCl 4,5 gram, kemudian ada aqua pro injeksi 500 ml, karbon aktif 0,5 gram, dan dextrose. Untuk indikasi bahan yang pertama itu ada dextrose. Dextrose di sini itu digunakan sebagai pengisotonis karena syarat irigasi itu harus larutan isotonis. Larutan isotonis itu apa sih? Jadi larutan isotonis itu adalah suatu keadaan larutan yang mempunyai tekanan osmotik atau konsentrasi zat terlarut yang sama dengan zat larut lainnya sehingga tidak ada pergerakan air. Dosis dextrose di sini itu ada 5%. Kemudian yang kedua ada NaCl. NaCl merupakan zat aktif untuk mengatasi iritasi luka yang digunakan sebagai larutan isotonis agar sediaan irigasi setara dengan 0,9% larutan NaCl. Larutan ini memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tubuh. Kemudian yang ketiga ada aqua pro injeksi. Aqua pro injeksi ini digunakan sebagai zat aktif dan zat tambahan karena NaCl dan dextrose larut dalam air. Yang keempat itu ada karbon aktif. Di sini itu digunakan saat kelebihan H2O2 dalam sediaan. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan pembuatan larutan irigasi. Alat-alat yang digunakan yaitu beker glass, batang pengaduk, pipet tetes, syringe atau jarum suntik, vial 500 ml, lampu spiritus, corong, kertas saring, aluminium foil, pemantik api, dan kertas coklat.
Bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan NaCl, aquades, agar dalam cawan Petri, dan karboadsorben. Cara pembuatan larutan irigasi. Yang pertama yaitu timbang NaCl sebanyak 900 gram. Kemudian pindahkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya tambahkan aquades dan diaduk. Kemudian pindahkan ke beker gelas yang lebih besar. Tambahkan aquades sampai 1 liter dan diaduk. Kemudian tambahkan karboadsorben aktif. Lalu aduk sampai merata pada seluruh permukaan. Diamkan selama 30 menit. Kemudian saring menggunakan kertas saring ke dalam vial 500 ml. Setelah itu tutup dengan tutup karet. Kemudian segel dengan aluminium foil. Bungkus dengan kertas coklat. Lalu sterilisasi dengan autoklaf. Kemudian beri etiket. Sekian dari kelompok F, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.